Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya setelah 2 minggu ya. 2 minggu kita libur. Minggu lalu Idul Adha, berbarengan Idul Adha, jadi kita libur. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali. Hari ini insya Allah kita akan belajar surat Al-Baqarah ya. Ayat ke-30 sampai ayat ke-39. Nah, kita akan belajar hal yang fundamental ya, fundamental yang kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan pada diri kita sebagai muslim. Kadang kita bertanya, apakah kita melakukan kesalahan itu, atau kita melakukan sebuah kezaliman, atau kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, itu takdir atau memang kesalahan kita. Kadang-kadang kan orang, wah saya mencuri itu atau melakukan perbuatan buruk itu karena saya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kan gitu kadang-kadang kan pertanyaannya. Nah, hari ini kita akan menjawabnya, pertanyaan-pertanyaan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 39 ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 30. Sebelumnya kita sudah belajar di dalam surat Al-Baqarah ini mulai dari ayat ke-1 sampai ayat ke-29. Untuk merecap apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita sudah belajar di dalam surat Al-Baqarah itu 3 kelompok manusia. Kelompok pertama adalah ayat 1 sampai ayat ke-5 itu adalah orang-orang yang beriman. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 itu adalah kelompok yang kedua, yaitu orang-orang kafir. Kemudian ayat ke-8 sampai ayat ke-20 itu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Kemudian habis itu Allah menyeru kepada manusia untuk menemukan Tuhannya atau menemukan Allah dengan cara apa? Dengan cara berpikir, memperhatikan alam semesta dan segala macamnya. Kemudian setelah manusia itu diajak berpikir, kemudian ditantang untuk membuat sebuah ayat, dan kalau tidak mampu bersekutu dengan banyak orang, ketika itu tidak mampu, harusnya kan berserah diri kepada Tuhan. Orang yang berserah diri kepada Tuhan itu namanya adalah Muslim. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah itu adalah Muslim. Ketika tidak mau berserah diri kepada Allah, maka orang itu statusnya apa? Statusnya adalah ketika menolak kebenaran, maka neraka balasannya. Oke, nah itu yang kemarin kita sudah pelajari, itu hanya sebagai recap saja. Hari ini kita akan belajar ayat ke-30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Nah, planningnya Allah ini diumumkan kepada siapa? Kalau kita lihat ayatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Lil malaikah berarti kepada para malaikat. Jadi announcement ini, pengumuman ini diberikan kepada malaikat. Ya. Kemudian nanti muncul pertanyaan, loh kok iblis hadir pada saat itu? Jadi kalau kita baca beberapa kitab tafsir, iblis itu adalah makhluknya Allah yang melakukan ibadah dan taat kepada Allah sehingga mendapatkan promosi. Promosinya apa? Setingkat malaikat. Jadi ketika dipanggil malaikat, diberikan announcement ini, maka iblis itu juga hadir di kalangan para malaikat. Bisa difahami sampai di sini? Oke. Kemudian Allah berikan sebuah pengumuman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi planningnya Allah di mana nih? Planningnya Allah itu membuat makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi atau di surga? Di muka bumi ya. Oke. Dan pada saat itu Nabi Adam sudah diciptakan atau belum diciptakan?
Ya, belum diciptakan. Oke. Kemudian ketika Allah mengumumkan rencana untuk menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi, malaikat itu berkata, qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Berarti ada pengetahuan malaikat ya, bahwa manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi itu akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Kalau kita lihat teks di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Dan kami bertasbih, bukankah kami sudah bertasbih dengan memuji namamu? Dan kami menyeru, menyucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah berkata, sesungguhnya aku lebih tahu dibandingkan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini keseluruhan ayat 30-nya ya. Oke, sekarang kita coba pelajari lebih detail lagi ya. Kenapa malaikat mengatakan bahwa akan menjadi makhluk itu akan membuat pertumpahan darah dan membuat kerusakan? Berarti seakan-akan ada pengetahuan sebelumnya ya. Atau malaikat juga tahu memprediksikan makhluk ini akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Berarti kan ada dua penilaian itu kan. Bisa histori masa lalu, bisa juga pengetahuan yang akan datang. Kemudian malaikat itu mengatakan, bukankah kami sudah bertasbih kepadamu dan menyucikan namamu? Istilahnya, kenapa harus menciptakan makhluk ini kan? Jadi ada pertanyaan malaikat seperti itu kan. Kemudian Allah menjawabnya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian berikutnya, jawaban Allah adalah wa'allama Adam al-asma'a. Kemudian dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Kullaha, seluruhnya. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda keseluruhannya. Thumma aradahum, kemudian dia mengemukakannya alal malaikah, kepada para malaikat. Faqala, kemudian dia berkata, ambiuni, sebutkanlah kepadaku bi asma'i, dengan nama-nama ini. Jadi ini tantangan kepada malaikat nggak? Kalau kamu lebih tahu dibandingkan aku, coba sebutkan nama-nama benda ini. Haulai, semua itu, in kuntum shodikin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Shodikin ini mengacu kepada apa berarti? Mengacu kepada bagian sebelumnya, yang malaikat merasa dirinya tahu dan merasa pendapatnya adalah benar. Bahwa manusia yang akan diciptakan ini akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ayo sebutkan nama-nama benda itu. Kira-kira malaikat sanggup nggak menyebutkan nama-nama benda itu? Mereka tidak bisa. Mereka mengatakan, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Maka tidak ada pengetahuan bagi kami melainkan apa yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha pengetahui dan maha bijaksana. Oke, sekarang kita lihat ya. Malaikat tadi sudah punya penilaian atau pemahaman bahwa makhluk ini akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Kemudian ditantang oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama benda. Malaikat sanggup nggak? Tidak sanggup ya? Maka mereka mengatakan kepada Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Nah, sekarang kita tarik korelasinya dengan bagian sebelumnya ya. Yang diseru ya ayuhan nas, ayat 21 tuh, wahai manusia. Ya, itu diajak untuk berpikir kan. Ayat 22,
memperhatikan alam semesta. Kemudian ayat 23, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah suatu surat. Ya. Kemudian jika kamu tidak mampu membuatnya, ayat 24-nya, maka takutlah kamu akan api neraka. Berarti kan harusnya berserah diri dong, kalau tidak sanggup. Benar nggak? Nah, sekarang Allah memberikan histori masa lalu. Ketika Allah membuat sebuah planning, perencanaan akan membuat makhluk. Kemudian di situ malaikat seakan-akan memiliki sebuah pengetahuan. Kemudian ditantang oleh Allah dan malaikat tidak mampu, maka malaikat mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Berarti sujud kepada Allah kan ini? Oke. Dan tidak ada masalah nih. Malaikat bertanya kepada Allah pada saat itu, atau dalam tanda kutip mempertanyakan keputusan Allah. Allah izinkan pada saat itu untuk mengemukakan pendapatnya. Namun ketika ditantang tidak mampu, maka mereka bersujud. Maka tidak ada masalah. Oke. Kemudian qala ya Adam. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah pada mereka nama-nama benda itu. Kira-kira Nabi Adam bisa menyebutkan nggak? Tentu bisa, karena Allah yang mengajarkannya. Oke, nah kadang-kadang kan dalam kehidupan kita gitu ya, kita Muslim itu membedakan ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Kita membedakan ini loh ilmu agama, ini loh sekolah agama, ini sekolah non agama. Nah kita kan membuat pemisahan itu. Nah sedangkan Allah menjawab pertanyaan para malaikat, kelihatannya di sini nyambung atau nggak nyambung nih? Coba perhatikan lagi tuh. Kira-kira nyambung nggak? Kan kami sudah memujimu, kami sudah menyucikan namamu. Kemudian jawabannya Allah apa? Mengajarkan Adam nama-nama benda. Seakan-akan kan tidak berkorelasi ya. Dan Allah tidak mendinai loh pertanyaan malaikat tadi, asumsi malaikat itu. Tidak mendinai itu. Namun Allah menjawabnya dengan cara menyebutkan, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Berarti ini cikal bakal pengetahuan nggak? Cikal bakal pengetahuan kan. Semua sains itu, semua ilmu itu pada dasarnya itu kan harus berdasarkan ilmu dasar dulu. Harus sepakat dulu, harus sefaham dulu gitu ya. Maka kalau kita bisa mengatakan ini adalah sains 001 ya. Peletakan pertama kali Allah mengajarkan kepada manusia itu kaitannya dengan ilmu. Apakah ilmu itu terpisah nggak dengan beribadah kepada Allah? Atau dengan subhanak tadi? Subhanak itu kan menyucikan nama Allah kan berarti. Berarti kan beribadah kepada Allah. Sedangkan Allah mengajarkan nama-nama benda. Kita Muslim membedakan tuh, ini ilmu agama, ini ilmu non agama. Padahal Allah mengajarkan pertama kali kepada Adam kaitannya dengan ibadah atau kaitannya dengan ilmu? Ilmu. Kaitannya dengan ilmu. Jadi di sini kita bisa belajar gitu ya, bahwa ilmu itu menjadi hal yang penting, benar nggak? Dan Allah tidak membedakan ilmu ini ilmu agama, ilmu ini ilmu non agama atau sains, enggak ya? Ilmu itu sifatnya netral atau dia condong terhadap sesuatu? Netral. Ya, ilmu sifatnya adalah netral. Dia tidak baik dan tidak buruk kan. Misalnya bom itu baik atau buruk? Tergantung penggunaannya kan. Berarti kan netral kan. Pisau itu kan netral. Pistol itu netral kan. Ya,
Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Benar nggak? Iya. Oke. Nah, ketika sains itu, ilmu itu sifatnya netral, ketika dikuasai oleh orang-orang yang tidak memuji kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, impact-nya akan buruk nggak? Buruk. Bisa terjadi perpecahan dan pertumpahan darah nggak? Bisa. Bisa. Udah mulai kelihatan ya korelasinya ya. Oke. Oke. Tapi ketika ilmu tadi dikuasai oleh orang-orang yang memuji kepada Allah, maka bisa digunakan untuk kebaikan nggak? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang gini. Ketika Muslim membedakan ini ilmu agama, ini non ilmu agama, akan memiliki impact nggak? Memiliki. Memiliki impact. Ya. Contoh sederhana misalnya, politik itu netral atau baik atau buruk? Ayo bingung nih, politik itu baik atau buruk? Politik itu netral, kan ilmu kan? Ilmu politik misalnya. Politik itu netral. Ketika dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah nggak? Bisa. Iya, bisa. Jadi ketika kita membedakan, oh ini ilmu agama, oh ini non ilmu agama. Kemudian lembaga penelitian misalnya, penelitian yang kaitannya dengan senjata, kemudian penelitian yang kaitannya dengan bakteri dan virus. Kemudian yang membiayai lab-lab itu, penelitian-penelitian itu adalah orang-orang yang dibaliknya adalah orang-orang yang tidak peduli kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Akhirnya apa? Mati. Digunakan untuk keburukan. Bisa digunakan sebagai senjata kimia, bisa nggak? Bisa digunakan untuk senjata biologi nggak? Bisa. Ketika dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, maka yang ada dalam pemikiran mereka adalah profit saja, keuntungan saja. Terserah deh terjadi pertumpahan darah, perpecahan. Tapi yang paling penting buat saya adalah saya mendapatkan keuntungan. Terjadi nggak dalam kehidupan kita sekarang? Terjadi. Nah, dari sini kan kita bisa belajar ya, mengambil sebuah inspirasi. Ternyata ketika kita membedakan ini ilmu agama non agama, akhirnya Muslim itu nggak belajar kaitannya dengan sains, tidak belajar kaitannya dengan politik, tidak belajar kaitannya dengan ekonomi, tidak belajar kaitannya dengan kekuasaan. Akhirnya apa? Ya kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman. Senjata itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman. Kemudian ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, yang tidak memuji kepada Allah. Akhirnya apa? Mereka hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya saja. Padahal rencana Allah itu apa? Aku hendak menjadikan khalifah, pemimpin atau penerus. Tujuan pemimpin penerus itu apa? Berarti menyejahterakan kan? Maka khalifah itu bisa tercapai jika tadi menguasai ilmu tadi yang diajarkan oleh Allah, cikal bakalnya tentang sains itu. Kemudian yang kedua adalah seperti yang dikatakan malaikat tadi, memuji kepada Allah. Jadi ini hand in hand ya, tidak terpisahkan tuh. Kan nggak mungkin orang Muslim bisa menyelesaikan masalah ekonomi kalau tidak tahu tentang ilmu ekonomi kan? Benar nggak? Nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah politik kalau nggak tahu kaitannya dengan politik. Jadi Muslim itu harus pintar. Iya, Muslim itu harus pintar. Muslim juga harus kaya juga. Muslim juga harus punya kekuasaan juga. Kan gitu kan, khalifah loh itu. Ya, ini kan kita baca ayat ini saja, ini membuka wawasan kita loh. Makanya sekarang kalau kita lihat pondok-pondok pesantren udah modern ya. Sainsnya dikejar, ilmu agamanya juga dikuatin. Jadi nggak cenderung pada satu sisi saja. Ya, sedangkan kita kadang-kadang punya pendapat seperti ini. Udahlah seorang ulama, seorang ustadz nggak usah lah nyebur-nyebur dunia politik.
Gak usah lah ngomong-ngomong kaitannya dengan kekuasaan. Kan gitu kan? Gitu loh. Untuk menjadi khalifah. Ya. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Karena ini belum selesai. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu Nabi Adam menyebutkan nama-namanya, kemudian Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah ini menarik nih, Allah mengatakan apa nih? Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Berarti ada dua statement di sini. Yang dinyatakan apa? Yang dikatakan malaikat tadi kan? Namun ada sesuatu yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan itu? Yang disembunyikan oleh iblis. Seakan-akan gini ya, supaya bisa merasakan ya. Khalifah itu kan akan menjadi penerus, menjadi pemimpin. Dan iblis tadi kan mendapatkan promosi. Kenapa sih kok ada makhluk baru yang belum teruji kok tiba-tiba menjadi khalifah? Kenapa nggak aku saja? Kan gitu kan? Ya, seakan-akan ini mungkin analoginya gini. Ini karyawan lama nih, udah mengabdi, sudah pokoknya sudah mengabdi ke perusahaan, bekerja keras. Tiba-tiba ada karyawan baru, terus mendapatkan posisi yang sangat tinggi, menjadi pemimpin. Tentu kan protes nih ya. Karyawan lamanya, kok orang baru tiba-tiba udah jadi pemimpin? Nah, inilah yang disembunyikan oleh iblis. Kenapa nggak aku saja? Kan gitu kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud di sini bukan menyembah ya. Tapi sujud itu adalah menghormati kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud? Kenapa? Ya, tinggal kita baca bagian berikutnya. Aba wastakbar. Ia enggan. Wastakbar. Dan dia itu merasa dirinya lebih sebenarnya. Wastakbar itu merasa dirinya lebih. Lebih dalam apa sih? Kira-kira lebih dalam hal apa? Kan diminta sujud, kemudian dia merasa lebih. Lebih dalam apa? Apakah kaitannya dengan kekuasaan, apa kaitannya dengan ekonomi, apa kaitannya dengan keturunan, atau hal yang lain? Lebih pantas menjadi khalifah kan? Tadi kan iblis sudah bilang, malaikat tadi udah mengatakan, bukankah kami sudah bertasbih dan menyucikan namamu? Berarti kaitannya dengan ibadah, benar nggak? Berarti iblis pengen diakui gitu loh. Dalam hal kaitannya beribadah, dia yang posisi yang lebih tinggi loh. Benar nggak? Nah sekarang kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari ayat ini ya. Kita kadang muslim gitu ya, kita sudah baik nih, sudah beribadah segala macam. Kadang merasa lebih baik nggak dibandingkan orang lain? Oh saya berhak diperlakukan istimewa nih. Saya ustadz, saya guru gitu ya. Saya sudah haji gitu. Jadi perlakukan saya istimewa dong. Hormatin saya. Kadang kan kita punya attitude seperti itu ya. Maka kita bisa mengambil pelajaran. Kadang kita bisa menjadikan kaitannya dengan beribadah kepada Allah untuk meninggikan diri kita loh. Dan akhirnya kita tidak respect kepada makhluk yang lain, manusia yang lain. Bisa difahami sampai di sini ya? Karena yang namanya hamba itu sebenarnya adalah menunduk ya, bukan meninggi. Ya, ketika dia makin faham ilmu agama, maka dia akan makin menunduk. Benar nggak?